Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Membagikannya itu sama data sasaran yang sudah di posyandu kita itu berdasarkan data balita yang ada di lingkungan kerja posyandu itu. Ya sebenarnya itu mau tidak mau itu karena udah di program pemerintah, ya mau tidak mau kalau kader itu harus mendukung itu dalam program pemerintah misalnya biar datanya tepat sasaran lah, intinya itu ke balita langsung. Persemaian baru atau tadi mendirikan lebih banyak KBR lagi di kabupaten kota. Kami dari Kementerian Kehutanan dan kita semua saya ajak bersama-sama memastikan program ASRI Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah menjadi PSR kita sukseskan secara bersama-sama. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kader Posyandu berperan penting dalam memastikan penyaluran program makan bergizi gratis tepat sasaran dan tepat waktu. Menteri Kehutanan meresmikan persemaian modern Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin mendukung rehabilitasi hutan dan lahan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Kader Posyandu berperan penting dalam memastikan penyaluran program makan bergizi gratis tepat sasaran dan tepat waktu, khususnya bagi kelompok 3B. Badan Gizi Nasional BGN terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG dengan menyentuh langsung masyarakat melalui kegiatan edukasi gizi rutin di Posyandu. Posyandu di seluruh Indonesia menjadi pusat pembelajaran gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita setiap bulan, sebagai bagian integrasi dari pelaksanaan program nasional tersebut. Salah seorang kader Posyandu Punai, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang, Jumina, sangat mendukung program MBG itu. Menurutnya, sebagai kader Posyandu, penyaluran MBG harus tepat sasaran dan tepat bagi penerima manfaat. Jumina mengatakan langkah yang menjadi komitmen BGN sangat memastikan program MBG tidak hanya terhenti pada distribusi makanan sehat, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis tentang pola makan gizi seimbang bagi keluarga. Dengan demikian, manfaat program dapat berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. Dari hari Senin sampai hari Jumat, terus membagikannya itu sama data sasaran yang sudah di posyandu kita itu sesuai dengan tepat sasaran yang berdasarkan data balita yang ada di lingkungan kerja posyandu itu. Ya sebenarnya itu mau tidak mau itu karena udah di program pemerintah, ya mau tidak mau kalau kader itu harus mendukung itu dalam program pemerintah misalnya. Ya memang harus diinikan, memang kader harus indikan kan biar datanya tepat sasaran lah, intinya itu ke balita langsung. Juminda menyebut salah satu misi edukasi di tengah masyarakat melalui kegiatan edukasi gizi bulanan di Posyandu agar para ibu memahami pentingnya asupan nutrisi sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG mendapat dukungan dari Posyandu sebagai garda terdepan dalam menjangkau kelompok sasaran. Kader Posyandu ILP Mawar 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Nini Yuliani mengatakan program saat ini diprioritaskan bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara kelompok lansia belum menjadi sasaran di wilayah tersebut. Diakuinya, pelaksanaan MBG masih terkendala keterbatasan kuota dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG
Di Posyandu ILP Mawar 3 Ilir, saat ini terdapat 37 penerima manfaat yang terdiri dari 28 balita serta 9 ibu hamil dan ibu menyusui. Sedangkan Posyandu ini ada garda terdepan. Garda terdepan untuk sasaran MBG itu tepat sasarannya. Kalau Posyandu kami dalam pembagian MBG ini diutamakan yang 3B, itu balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Itu tiga sasaran itu. Kalau untuk yang selanjutnya itu lansia itu belum ada. Memang ada programnya nanti, memang ada ya programnya beberapa sudah berjalan untuk lansia. Tapi tempat kami ini belum. Mungkin nanti menyusul kali. Nini menambahkan MBG membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mencegah stunting pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta mendorong masyarakat agar lebih aktif datang ke Posyandu. Ia berharap kuota ditambah agar seluruh sasaran dapat menerima manfaat program termasuk kelompok lansia. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Kalau menurut saya yang paling penting itu pendataan ya. Sebelum penyaluran biasanya kami itu memastikan dulu apakah data penerimanya itu sudah benar, mulai dari nama, alamat, sampai kondisi yang memang menjadi prioritas. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan pihak RT, pihak kelurahan, dan puskesmas supaya tidak ada yang terlewat atau malah menerima 2 kali. Kalau semua sudah dipersiapkan dengan baik, proses penyalurannya itu bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Kalau menurut saya sih bagus ya, soalnya kader Posyandu kan memang sudah kenal sama warganya gitu, jadi lebih tahu siapa yang memang perlu dibantu. Terus kalau ada yang nggak sempet atau nggak bisa datang, makanannya diantar ke rumah, jadi tetap kebagian. Terus kalau yang ambil langsung juga tinggal bawa tempat makan sendiri, dan menurut saya lebih enak sih, lebih praktis, terus juga nggak banyak sampah plastik. Kalau menurut saya, supaya MBG tepat sasaran dan tepat waktu, yang paling penting itu pendataan dan koordinasi yang baik. Jadi, kita pastikan penerimanya benar-benar sesuai. Kemudian penyalurannya juga teratur. Dengan begitu, makanan bisa sampai ke yang membutuhkan sesuai jumlah dan waktunya. Mendengar keberhasilan program makan bergizi gratis membutuhkan penyaluran yang tepat sasaran sesuai kondisi masyarakat. Untuk mengetahui peran kader Posyandu dalam program ini, berikut wawancara Maulana bersama pemerhati kebijakan publik Kabupaten Banyuasin, Emi Sumirta. Bung Emi, menurut Bung Emi, mengapa kader Posyandu ini dinilai menjadi ujung tombak yang efektif dalam penyaluran program makan bergizi gratis? Ya, karena mereka adalah kader-kader yang berhubungan langsung rutin setiap bulan yang selama ini dilaksanakan di setiap desa untuk dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu, dalam hal ini balita dan ibu hamil. Nah, kalau menurut Bung Emi sendiri, strategi seperti apa yang semestinya perlu dilakukan agar penyaluran MBG melalui kader-kader Posyandu ini memang benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan? Ya, mereka harus diberikan insentif karena mereka bukan pekerja sosial. Mereka sebagai kader mungkin selama ini hanya bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap pemerintah desa, kan begitu. Ya, kalau kita lihat saat ini kan Posyandu ini kan lebih statis ya, dia hanya di satu tempat. Kalau misalkan kader-kader ini langsung ke rumah-rumah untuk menyalurkan MBG tersebut, menurut Bung Emi seperti apa? Bagaimana, Bung? Ya, itu terjadi di beberapa tempat, sudah terjadi karena mereka mungkin kebijakan dari SPPG atau pemilik SPPG untuk memperdayakan kader Posyandu dalam penyaluran MBG untuk balita, kan begitu. Mungkin ada insentif yang mereka berikan sehingga mereka bisa bekerja, dan yang tidak berjalan hanya di satu titik atau satu tempat saja ya, karena itu mereka tidak ada perhatian terhadap kader sehingga hanya menempatkan di
posko-posko posyandu yang Posyandu, tersedia. ya. Oke. Ya, kemungkinan seperti itu ya, Bung ya. Nah, Bung Emi, mungkin apa harapan dan rekomendasi dari Bung Emi kepada pemerintah daerah agar kolaborasi dengan kader posyandu dalam program MBG itu dapat lebih berjalan optimal dan berkelanjutan nantinya? Ya, saya rasa mereka seperti saya bilang hanya bentuk tanggung jawab sosial terhadap desa selama ini, bentuk kecintaan mereka terhadap negara melalui pengabdian di desa. Jika tidak diberikan insentif, ya saya rasa setiap orang punya kepentingan dan kebutuhan pribadi. Tapi ketika pun tidak dalam bentuk apa bentuknya itu, yang penting mereka merasa bangga sebagai bentuk apresiasi ya dan perhatian. Bentuk apresiasi yang dalam hal ini yang cukup memungkinkan dengan keuntungan SPPG setiap satu SPPG selama ini kan untuk membagi insentif terhadap kader-kader posyandu selaku ujung tombak, itu tidak menutup kemungkinan. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya BGN. Oke, ya terima kasih Bung Emi atas waktu dan kesempatan wawancara singkat kali ini, Bung. Terima kasih, sama-sama. Salam sehat Bung Emi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia, wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang pemerhati kebijakan publik di wilayah Kabupaten Banyuasin, Bung Emi Sumirta. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Menteri Kehutanan meresmikan persemaian modern Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan. Fasilitas ini mampu memproduksi hingga 5 juta bibit per tahun untuk memperkuat penghijauan di berbagai daerah. Kalau pohon sudah banyak berkurang, kita tanam ratusan juta pohon. Bikin nursery, saya butuh benih-benih pohon yang bagus untuk semua kota dan kabupaten kita. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meresmikan pusat persemaian Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Fasilitas modern ini memiliki kapasitas produksi hingga 5 juta bibit setiap tahun untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat program penghijauan nasional. Bibit yang diproduksi meliputi tanaman kayu, tanaman buah, tanaman multiguna, hingga tanaman estetika yang nantinya dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat, kelompok tani, lembaga pendidikan, serta instansi pemerintah. Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni mengatakan pembangunan hutan harus diawali dengan penyediaan bibit yang berkualitas. Menurutnya, bibit unggul menjadi pondasi penting agar program rehabilitasi hutan berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang. Nah, saya kira nanti untuk melengkapi persemaian ini kita juga punya KBR, Kebun Bibit Rakyat. Ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dan juga bisa membantu perekonomian masyarakat. Apabila kurang, kita bisa dirikan persemaian baru atau tadi mendirikan lebih banyak KBR lagi di kabupaten kota. Kami dari Kementerian Kehutanan dan kita semua, saya ajak bersama-sama memastikan program ASRI Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah menjadi PSR kita sukseskan secara bersama-sama. Saat ini Kementerian Kehutanan RI memiliki 59 fasilitas persemaian yang terdiri atas 9 pusat persemaian besar dan 50 unit persemaian di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan bibit untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan penghijauan nasional. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik kehadiran pusat persemaian Sriwijaya Kemampo. Ia menilai fasilitas tersebut akan memperkuat upaya pelestarian hutan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Herman Deru berharap pusat persemaian ini menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk menjaga kelestarian hutan dan memperkuat budaya mencintai lingkungan di Sumatera Selatan. Tanahnya terjaga, maka Pak Menteri membangunkan ini dengan kemitraan, misal dengan Sinarmas, bahwa kita harus pertahankan ini. Kalau kita ingat baru-baru ini bencana besar melanda Pulau Sumatera, alhamdulillah Sumatera Selatan tidak ikut di dalam itu. Ini saya sebagai gubernur tentu sangat mengapresiasi
Dengan beroperasinya Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampu, pemerintah berharap kebutuhan bibit berkualitas dapat terpenuhi sehingga rehabilitasi hutan dan lahan di Indonesia dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Palembang membentuk tim siaga di setiap kecamatan untuk mencegah dan menangani karhutlah. Pemerintah Kota Palembang memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan membentuk tim siaga di seluruh kecamatan. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah kasus karhutla di Kota Palembang sepanjang tahun ini. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, tim siaga melibatkan pemerintah kecamatan, Koramil, Polsek, serta instansi terkait. Tim bertugas melakukan pemantauan di wilayah rawan sekaligus merespon cepat apabila ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Bentuk tim ya, tim dari seluruh kecamatan. Ini kerjasama dengan mulai dari Koramil, Polsek, Baninsa, Babinkamtibmas, termasuk dinas instansi vertikal dan juga sektor swasta lainnya. Itu salah satu. Pemerintah Kota Palembang berharap keterlibatan aparat dan masyarakat dapat menekan jumlah kejadian karhutlah serta mencegah dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas warga. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Polda Sumsel membangun gedung pelayanan BPKB prototipe Direktorat Lalu Lintas di Kelurahan Kramasan, Kertapati di atas lahan hibah Pemprov Sumsel seluas 1,2 hektar. Polda Sumatera Selatan memulai pembangunan gedung pelayanan BPKB prototip Direktorat Lalu Lintas di Jalan Haji Sarkowi, Kelurahan Kramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang kemarin. Peletakan batu pertama dipimpin Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital. Gedung ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang lebih cepat, transparan, dan profesional, sekaligus mendukung penegakan hukum berbasis elektronik traffic law enforcement atau ETLE. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menyerahkan hibah lahan seluas 1,2 hektar sementara pembangunan ditargetkan rampung pada 10 Desember tahun 2026. Dirlantas Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Roberto Pardede mengatakan, pembangunan gedung ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan fasilitas modern berbasis digital. Proses pengurusan BPKB diharapkan menjadi lebih mudah, nyaman, transparan, bebas pungutan liar, serta mendukung penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi. Bapak Ibu yang kami banggakan, sebagaimana kita ketahui, pelayanan BPKB merupakan salah satu fungsi utama Korlantas Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan di Sumatera Selatan, maka beban pelayanan di gedung BPKB yang lama sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, Korlantas Polri mencanangkan program BPKB prototype dengan konsep prototype ini adalah gedung pelayanan yang modern, mudah terintegrasi dan berstandar pelayanan publik, sekaligus memiliki fasilitas antara lain yang pertama satu atap pelayanan dari mulai cek fisik, validasi, kemudian cetak BPKB sampai penyerahan dalam satu gedung. Kemudian digitalisasi, antrian online, layar antrian dan CCTV untuk transparansi. Yang ketiga, kenyamanan ruang tunggu ber-AC, arena bermain anak dan ramah disabilitas. Dan yang terakhir, yang aman dilengkapi ruang arsip sesuai dengan standar. Bapak Ibu sekalian, pembangunan gedung ini adalah wujud nyata komitmen Polri khususnya di Lantas Polda Sumatera Selatan dalam memberikan pelayanan yang presisi, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Kami menyadari pembangunan ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Kapolda dan seluruh stakeholder. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan atas hibah tanah yang sudah diberikan oleh Provinsi Sumatera Selatan seluas 20.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Kramasan, Kertapati, Palembang.
Roberto juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas hibah lahan dan kepada Kapolda Sumatera Selatan atas dukungannya terhadap peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan hibah lahan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan kepolisian. Kehadiran gedung pelayanan BPKB prototip diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, nyaman, dan profesional bagi masyarakat Sumatera Selatan. Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, khususnya Direktorat Lalu Lintas atas dimulainya pembangunan gedung BPKB prototipe ini yang tadi telah dipaparkan bahwa pembangunan gedung ini merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB yang semakin modern, cepat, profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memandang bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, serta dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Groundbreaking yang kita laksanakan pada hari ini juga memiliki makna yang sangat penting karena menjadi wujud nyata kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Pada saat yang bersamaan, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya menegaskan pembangunan ini merupakan implementasi arahan Kapolda Sumatera Selatan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan humanis. Selain peletakan batu pertama, kegiatan juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial serta penyerahan kendaraan operasional kepada Satlantas Polrestabes Palembang sebagai bentuk komitmen Polda Sumatera Selatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong mahasiswa membangun semangat kewirausahaan sejak dini melalui program Sultan Muda Kampus Prener. Gubernur Sumsel Herman Deru mendorong mahasiswa di Sumatera Selatan untuk mulai membangun jiwa kewirausahaan dan juga menjadi pengusaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja. Herman Deru mengatakan, penguatan ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampus menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya perlu memiliki kemampuan akademik, tetapi juga harus dibekali kemampuan menciptakan peluang usaha dan juga lapangan pekerjaan. Hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda. Kita melihat sebuah kedahsyatan dari gerakan anak-anak muda yang tergabung dalam Sultan Muda. Jadi ini bukan hanya slogan, bukan hanya cerita, tapi adalah sebuah keniscayaan. Dan untuk lebih konkret, kita tidak boleh hanya berpikir menguasai domestik saja. Kita harus go internasional. Apa istilah ibu tadi? Anak muda go global. Program Sultan Muda Kampus Prener menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumsel memperluas akses dan juga pengalaman kewirausahaan bagi mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa didorong untuk mengenal dunia usaha sekaligus mengembangkan ide bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Dari Jalan Radio, Hari Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan Kilas Sumsel. Kilas Sumsel.
Pemerintah Kabupaten Ogan Kombring Ilir menggelar sholat istiqosah di halaman kantor Bupati Kamis 6 Agustus 2026 sebagai ikhtiar menghadapi musim kemarau. Wakil Bupati Oki Supriyanto mengatakan doa bersama tersebut diharapkan mendatangkan hujan sekaligus mengurangi resiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Supriyanto mengimbau masyarakat tidak membuka lahan menggunakan api selama musim kemarau. Ia menegaskan ikhtiar melalui doa harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga lingkungan dan mencegah karhutlah. Sementara itu kebakaran lahan terjadi di sekitar Masjid 1000 Dinar Jalan Kolonel Haji Nazom Nurhawi, Sekayu, Musi, Banyuasin, Minggu 2 Agustus 2026 malam. BPBD Muba langsung mengerahkan petugas setelah menerima laporan warga karena api berada dekat jalan dan jaringan kabel listrik. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia Barat dan kondisi lokasi dinyatakan aman. Berdasarkan penanganan awal, kebakaran diduga dipicu pembakaran sampah sehingga masyarakat diimbau tidak membakar sampah sembarangan, terutama saat lahan mudah terbakar. Memasuki puncak musim kemarau, Polda Sumatera Selatan memperketat pengawasan dan pencegahan kebakaran hutan serta lahan. Kapolda Sumsel Irjen Polisi Sandi Nugroho menginstruksikan jajaran Polres hingga Babin Kantipmas memetakan titik rawan, memperkuat patroli dan melakukan deteksi dini. Polda Sumsel juga menegaskan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap individu maupun korporasi yang sengaja membakar lahan. Patroli terpadu bersama TNI, pemerintah daerah, dan Satgas Karhutla terus dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas. Bupati Banyuasin Askolani memantau kondisi jalan keluar masuk tol di Kecamatan Suaktape Rabu 5 Agustus 2026, menyusul kemacetan di jalur Palembang-Betung. Ia mengatakan jalan tol Palembang-Betung masih dalam tahap penyelesaian dan belum dapat dibuka secara umum. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menyurati PT Hutama Karya agar pembukaan fungsional tol dapat dipercepat untuk mengurai kepadatan kendaraan. Namun pembukaan tetap mempertimbangkan kesiapan pekerjaan dan keselamatan pengguna jalan. Tim SAR gabungan menemukan korban ketiga sekaligus korban terakhir musibah tenggelam di Sungai Ogan, Desa Rantau Alai, Ogan Ilir, Minggu 2 Agustus 2026. Korban ditemukan meninggal dunia sekitar 150 meter dari lokasi awal kejadian. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi pencarian resmi dihentikan. Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengimbau masyarakat berhati-hati saat beraktivitas di sungai, terutama pada lokasi dengan arus deras. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyalurkan bantuan kepada 15 kepala keluarga terdampak kebakaran di Desa Teluk, Kecamatan Lais, Senin 3 Agustus 2026. Bantuan diberikan kepada 6 keluarga yang rumahnya terbakar dan 9 keluarga lainnya yang turut terdampak. Pemerintah Kabupaten Muba juga mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan kompor, tabung gas, instalasi listrik, dan peralatan elektronik dalam kondisi aman. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat perlindungan anak melalui pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Upaya tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Senin 3 Agustus 2026. Gubernur Sumsel Hermanderu mengatakan anak perlu dibekali pendidikan, akhlak, serta ruang untuk mengembangkan kreativitas dan potensi positif. DP3A Sumsel juga menggencarkan edukasi mengenai hak anak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak. Angka kemiskinan di Sumatera Selatan pada Maret 2026 turun menjadi 9,5% dari 9,85% pada September 2025. Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan jumlah penduduk miskin juga berkurang 28,3 ribu orang menjadi 869,97 ribu orang, didorong meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi rumah tangga. BPS mencatat garis kemiskinan justru naik 3,15% menjadi Rp628.228 per kapita per bulan. Stabilitas harga kebutuhan pokok terutama beras serta peningkatan pendapatan masyarakat dinilai penting untuk mempertahankan tren penurunan kemiskinan. Bupati Ogan Kombring Ilir Muhendi Mahzareki membagikan 3.000 bendera merah putih kepada masyarakat saat Car Free Day di Kayu Agung Minggu 2 Agustus 2026. Gerakan tersebut dilakukan untuk menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan RI
sekaligus memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme. Bendera dibagikan kepada masyarakat peserta Car Free Day dan pengendara melalui gotong royong pemerintah daerah serta perusahaan di Oki. Pemerintah Kabupaten Oki berharap masyarakat mengibarkan merah putih di rumah, tempat usaha, sekolah, dan ruang publik sepanjang bulan Agustus. Kilas Sumsel. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kader Posyandu berperan penting dalam memastikan penyaluran program makan bergizi gratis tepat sasaran dan tepat waktu. Menteri Kehutanan meresmikan persemaian modern Sriwijaya Kemampo di Kabupaten Banyuasin mendukung rehabilitasi hutan dan lahan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. FM, informasi dan inspirasi Pro 1.